Oke, bagaimana kabarnya teman-teman pejuang P3K tahun 2021? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tes sosial kultural. Soalnya nanti akan berjumlah 20 soal, kurang lebih 20 soal. Itu berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala Bidang GTK dan Kepegawaian Kemendikbud. Untuk video lengkapnya bisa dilihat di kisi-kisi soal P3K tahun 2021 di channel saya. Nanti bisa dilihat di deskripsi dan di akhir video ini. Oke, kita akan pelajari dulu apa sih tes sosial kultur itu. Tes sosial kultur ataupun kompetensi sosial kultur adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan, kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi jabatannya. Ini menurut PP nomor 49 tahun 2018. Saya ingatkan kembali ya, PP ini adalah PP yang dikeluarkan sebelum pengadaan P3K tahun 2019. Ini PP ini adalah PP yang digunakan sebagai acuan. Sampai saat ini belum ada PP ataupun Permendikbud ya, ataupun dari BKN sendiri terkait deskripsi dengan tes kultur sosial ataupun kisi-kisinya. Makanya saya masih menggunakan PP yang lama yang digunakan untuk tes P3K tahun 2019. Saya kira itu tidak akan jauh berbeda karena masih menggunakan peraturan yang sama, jadi otomatis soal-soalnya pun akan sama, walaupun mungkin tingkatannya pada tahun ini tingkatannya akan lebih sedikit lebih sulit ya. Oke, kita next terlebih dahulu. Oke, kembali dulu. Jadi yang akan diukur itu tadi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap terhadap apa? Masyarakat majemuk dalam hal agama. Jadi nanti yang akan diukur itu adalah pengetahuan kita, keterampilan kita, sikap kita terhadap masyarakat majemuk dalam hal bentuk majemuknya, yaitu dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, dan emosi dan prinsip. Jadi nanti yang akan dinilai itu adalah ini. Oke, selanjutnya yang akan dinilai ialah masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Ini yang nanti akan dinilai, yang akan dimasukkan dalam isu-isu soal sosial kultural. Yaitu yang pertama otomatis pengetahuan kita secara konseptual, yaitu pengetahuan tadi, kemudian keterampilan kita dalam bersikap terhadap agama yang majemuk, suku yang majemuk, dan budaya yang majemuk sampai seterusnya. Kemudian sikap kita terhadap masyarakat majemuk. Nah, nanti langsung saja kita ke contohnya. Nah, ini yang bersifat pengetahuan. Misalkan tertib sosial merupakan A, merupakan keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian D, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.
Kemudian bagian E, norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Nah, di sini jawabannya D. Tertib sosial secara teori itu adalah upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dalam norma-norma yang berlaku. Nah, ini yang disebut dengan konsep secara pengetahuan. Jadi nanti sama dengan manajerial, nanti ini pengetahuan juga bersifat teoritis. Jadi nanti kalian tipsnya harus banyak membaca tentang konsep-konsep budaya, konsep agama, kemajemukan suku budaya, kemudian kemajemukan dalam berperilaku. Tapi saya rasa soal-soal seperti ini tidak akan terlalu banyak, mungkin di bawah 5 ya, dari 20 ini di bawah 5, karena nanti saya kira yang bersifat yang lebih bersifat keterampilan dan sikap itu pasti akan lebih banyak. Oke, yang selanjutnya ini keterampilan. Ketika banyak tim kerja Anda banyak yang beragama dengan Anda, maksudnya ini beragama berbeda, banyak berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan yang pertama toleran dan menghormati mereka, kemudian B, menjaga jarak dengan mereka, waspada dalam bersikap, D, khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, E, meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain. Oh maaf, ini jawabannya D ya. Jawabannya D, ini belum dirubah. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah A, toleransi dan menghormati mereka. Kenapa? Nah, ini salah satu contoh keterampilan ketika Anda diletakkan dalam suatu organisasi ataupun suatu tempat kerja, tapi di tempat kerja Anda itu banyak berbeda agama. Apa yang Anda lakukan? Otomatis toleran dan menghormati mereka. Yang A jawabannya, yang akan menjadi prioritas utama. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Kita akan bedakan dengan sikap nanti antara. Oke. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, nah ini sikap. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. Nah ini mengambil waktu untuk menenangkan diri. C, bersedih hati. D, melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Kemudian E, meminta bantuan kepada orang lain yang lebih banyak. Nah ini sikap. Nah ini kenapa kok, apa sih bedanya ini dengan manajerial yang sudah ada nanti di ini? Kalau nanti kalian bingung apa sih sikap yang beda dengan manajerial, kalau sikap dalam manajerial itu bersifat individu, tidak dalam bingkai rangka kemajemukan. Tapi kalau di sosial kultur ini dalam bingkai kemajemukan masyarakat, misalkan mencari seksama siapa yang turut bersalah. Nah ini kan sifatnya majemuk, mengambil waktu untuk menenangkan diri, kemudian melakukan introspeksi perbaiki, kemudian meminta bantuan kepada orang lain yang banyak. Nah ini ini kan sifatnya majemuk, jadi dalam bingkai kemajemukan pekerjaan kita. Nah, ini jawabannya adalah D, melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan hal tersebut. Oke, kemudian kita akan sama membedakan apa sih bedanya keterampilan dalam sosial kultur dan kemudian apa bedanya dengan sikap. Kalau keterampilan dalam sosial kultur di sini sama, masih bersifat teoritis. Ya, bersifat teoritis tapi praktis. Maksudnya apa? Ini bersifat teori-teori yang harus digunakan. Kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Yang sikap ini bersifat lebih lebih kepada anggapan kita terhadap orang lain, ya kan?
anggapan kita terhadap orang lain dan anggapan kita terhadap diri sendiri. Nah, nanti ini yang menjadi ranah sikap. Jadi kalau tadi ini keterampilan itu bersifat bersifat lebih kepada teoritis. Kalau pengetahuan ini, kalau persentase gitu ya, pengetahuan ini 100% teoritis. Sementara keterampilan ini 50% bersifat teoritis dan 50% bersifat praktis. Nanti kita akan bedakan di mana yang bersifat teoritis dan di mana yang bersifat praktis. Nanti kita akan bedakan di pertemuan yang akan datang. Nah, sementara sikap ini sudah bersifat praktis ya, langsung bersifat praktis, yaitu langsung dikerjakan. Pekerjaan itu yang bersifat saya mengerjakan secara langsung, spontanitas, begitu. Sederhananya seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komentar di kolom komentar. Nah, nanti ataupun masukannya nanti saya akan lihat. Kalau memang itu nanti perlu kita bahas di video selanjutnya, nanti akan saya bahas. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe, kemudian like untuk agar channel ini lebih berkembang. Oke, tetap semangat para pejuang P3K. Jaya selalu Indonesia. Tetap semangat P3K 2021.